Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pencipta alam semesta serta seisinya, yang maha kuasa atas segala nikmatnya. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah pada zaman modern yang penuh berkah. Semoga kita termasuk hambanya yang taat sehingga mendapatkan syafaatnya di akhir kelak. Perkenankanlah saya, Ririn Oktavionanta, dari kelas 11 IPA 2 untuk berbagi sedikit pengetahuan mengenai toleransi. Kata ini seringkali warawiri dalam kehidupan sehari-hari. Tak hanya satu atau dua kali, namun telah berkali-kali. Pada hakikatnya, toleransi atau yang dalam bahasa Arab tasamuh atau as-samahah, yang mana berarti konsep modern untuk menggambarkan sikap saling menghargai dan saling bekerja sama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda, baik secara etnis, bahasa, budaya, politik, maupun agama. Namun pada kenyataannya, kata tersebut hanya terucap dan bersifat tabu tanpa adanya bukti yang nyata. Masih banyak rasisme yang terjadi dalam berbagai aspek seperti agama, ras, suku, budaya, dan lainnya, yang mana hal ini bertolak belakang dengan sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah kisah, Rasulullah sedang ditemani banyak sahabat. Tiba-tiba lewat jenazah diantar menuju ke pemakaman. Rasulullah beranjak untuk berdiri seperti memberi hormat. Disampaikan kepada beliau bahwa jenazah itu adalah jenazah orang Yahudi yang tak pantas memperoleh penghormatan. Namun, Nabi balik bertanya, "Alaysat nafsan? Bukankah ia juga manusia?" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Riwayat ini dikutip sebagai salah satu contoh toleransi Islam. Toleransi yang bermakna membangun hubungan yang baik dengan sesama manusia, atau hablum minan nas. Dalam Al-Quran ditemukan banyak contoh toleransi, seperti dalam konteks masyarakat contohnya. Disebutkan bahwa orang-orang yang mulia berkenan memberikan bantuan dan donasi kepada orang-orang lemah, orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Quran Surat Al-Insan ayat 8. Yang dimaksud dengan orang yang ditawan ketika ayat ini turun tentu adalah kafir Quraisy, yang bukan hanya berbeda agama, melainkan musuh yang sangat anti dengan Islam. Begitupun Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta Nabi dan kaum muslim agar memperlakukan tawanan perang dengan santun. Toleransi Islam menurut Qardawi berakar pada 4 prinsip,
yakni prinsip yang pertama, prinsip keragaman. Keragaman sejatinya merupakan watak alam dan bagian dari sunatullah. Orang muslim, kata Qaradawi, meyakini keesaan Allah yang memiliki sifat al-khaliq dan keberagaman ciptaannya. Dalam keberagaman itu, kita diwajibkan untuk saling mengenal dan menghargai. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Prinsip yang kedua, yakni bahwa perbedaan terjadi karena kehendak Tuhan. Al-Quran sendiri menegaskan bahwa perbedaan agama karena kehendaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu tidak berkehendak pada sesuatu kecuali ada kebaikan di dalamnya. Kalau Allah menghendaki, maka semua penduduk bumi bisa jadi menjadi Islam. Namun hal demikian tidak dikehendakinya. Quran Surat Yunus ayat 99. Kemudian prinsip yang ketiga, yakni prinsip yang memandang manusia sebagai satu keluarga. Semua orang dari sisi penciptaan kembali kepada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari sisi nasab, keturunan, ia kembali kepada satu asal, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Pesan ini terbaca dengan jelas dalam surat An-Nisa ayat 1 dan dalam deklarasi Nabi Muhammad SAW yang amat mengesankan pada haji wada. Dan yang terakhir yakni prinsip kemuliaan manusia dari kemanusiaan. Manusia adalah makhluk tertinggi ciptaan Allah, dimuliakan dan dilebihkan atas makhluk-makhluk lain. Quran Surat Al-Isra ayat 70. Dan dinobatkan sebagai khalifah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Penghormatan Nabi kepada jenazah Yahudi dilakukan semata-mata karena kemanusiaannya, bukan karena warna kulit, suku, atau agamanya. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pembelajaran serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita dapat menjadi masyarakat yang damai dengan penuh kasih serta sayang antara satu dengan yang lainnya, tanpa adanya ujaran kebencian, membeda-bedakan fisik, suku, ras, budaya, bahkan agama. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah, dan kesalahan itu berasal dari diri saya pribadi. Unzur maqala wala tanzur manqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.